Kalau yang saya praktekkan sekarang 2 bulan ini, saya memang masih diberikan hijauan sehingga satu drum itu bisa untuk 1 bulan dengan kapasitas ternak 5 ekor. Karena kalau malam masih dikasih hijauan. Tapi kalau full, saya kira mungkin butuh 2 drum. Untuk 1 bulan, 5 ekor. Oke, kita lanjutkan kembali nih beberapa pertanyaan teman-teman ya yang menanyakan tentang hal-hal berikut. Ini bisa kita berbagi pengalaman dengan beliau ini gimana ya ceritanya. Ada satu pertanyaan begini Pak, kebutuhan pakan 1 hari 1 kambing itu kira-kira berapa? 1 kambing 1 hari itu berapa pakan? Saya nggak pernah menghitung ya. Yang jelas kalau 5 ekor itu 2 paso. 2 paso kecil yang tadi? Iya, 2 paso itu. 5 ekor kambing itu. Sehari? Sehari. Berapa? Ya beratnya nggak tahu, tergantung tingkat kebasahannya. Kalau basah ya mungkin lebih berat kalau berat. Oh ya paso hitam itu ya? Iya, paso hitam. 2 paso sehari. Saya ambil dulu nih biar tahu nih. Sehari segini ya berarti ya? Iya. Dua ini. Seginian lah kira-kira. 5 ekor. 5 ekor. 2 paso ini sehari untuk 5 ekor. Nah kira-kira seperti itu ya. Kemudian berikutnya selama ini ternaknya dipengemukan atau pengembang biakan yang pengalaman Bapak? Yang sudah, kalau fermentasi saya khususkan untuk penggemukan. Ada di kandang ini, ada juga yang pembibitan, tapi saya nggak jatah porsi makannya, porsi fermentasinya saya kurangi. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, apakah pakan fermentasi ini boleh untuk diberikan untuk breeding ya? Boleh, tapi saya sarankan jangan full. Oh, jadi bisa dengan hijauan, dicampur dengan hijauan gitu dicampur dengan hijauan alam gitu. Kenapa? Ya karena itu kandungan gasnya mungkin dengan fermentasi kan tinggi sehingga kurang bagus untuk pertumbuhan janin. Terus untuk pemasaran, ini pemasarannya gimana Pak? Kalau saya secara pribadi memang tidak fokus dan tidak juga main partai besar ya. Saya dari tahun 2016 itu paling banyak 10 ekor untuk penggemukan. Mencari momen Idul Adha saja. Oh, jadi memang pemasarannya di momen ya, Idul Adha aja ya? Mulai biasanya bulan Rajab, nah baru saya beli bakalan jantan ini. Saya kasih fermentasi 3 bulan, 4 bulan, nanti Idul Adha dijual. Karena memang mencari momen untuk pedaging itu yang lumayan harganya memang di Idul Adha, di momen kurban itu. Kalau selain itu saya kira memang nggak terjangkau gitu. Boleh jadi kita yang biaya produksinya nggak ketemu dengan harga jual, atau boleh jadi juga daya beli masyarakat. Nah kemudian ya ada yang bertanya lagi tentang musim kemarau itu pakannya gimana mensiasati kalau misalkan tidak ada hijauan gitu? Ya itu fermentasi ini ya. Fermentasi itu solusi ketika musim kemarau gitu. Tapi saya kira kalau dengan pola saya gitu sepanjang tahun khusus di Indramayu lah yang saya tahu, saya kira kalau kitanya kreatif tersedia pakan di alam itu. Cuman ya mungkin kalau musim kemarau mungkin rada jauh gitu. Karena mungkin hijauan di sekitar sudah mulai habis gitu. Tapi kalau saya kira kalau di Indramayu kayak di daerah-daerah dekat hutan itu lumayan banyak tersedia. Kalaupun tidak maka solusinya adalah fermentasi itu. Menanyakan lagi tentang cara mempercepat siklus bunting domba. Gimana itu mempercepat siklus domba? Kalau yang saya alami itu kalau sudah 3 bulan
saya pisahkan. Ini setelah Indukan dengan anakan. anakannya itu sudah 3 bulan, sudah mulai makan rumput, makan apa, udah doyan, saya pisahkan Dengan indukannya itu. indukannya. Nah, indukannya saya kawinkan. Saya kawinkan. Itu lebih cepat ketimbang tradisional, dalam artian nunggu dia pengen kawin apa atau dikembul gitu. Nggak terjadwal. 3 bulan ya berarti ya. Iya. Bisa. Itu nanti kan siklusnya terjadwal gitu kalau dipisah. Kapan kita ngawinin gitu. Kapan nanti melahirkan, tahu. Kalau selama ini peternak-peternak tradisional itu sampai dia kawin sendiri, sampai nyapi sendiri, kadang-kadang sudah bunting juga apa si anakannya masih tetap nyusu. Ini pertanyaan terakhir nih Pak tentang prospek atau mungkin kan buat pemula nih kan dia masih mikir apakah mau fattening ya, fattening itu mungkin pengemukan ya, atau breeding atau pengembang biakan. Nah, menurut Bapak itu mana yang lebih prospek dari ditinjau dari sisi bisnisnya itu? Saya fattening sama breeding gitu. Iya, saya memang konsep saya tetap menjaga keseimbangan. Dalam pengertian bagaimana keseimbangan itu? Kalau semua peternak juga terjun ke apa fattening gitu, penggemukan, ya nanti bakalannya dari mana? Akhirnya kita ngimpor dari daerah lain gitu. Tapi kalau kita breeding juga semua, ya nanti siapa yang beli bakalan itu? Maka konsep saya harus ada peternak-peternak yang mulai berpikir di sana. Kalau daerah-daerah dekat hutan mungkin lebih cocok dengan apa breeding gitu. Apalagi domba yang memang alamnya itu diangon, digembalakan gitu. Berbeda dengan kambing Jawa istilahnya, kambing etawa lebih cenderung di kandang atau diberi pakan hijauannya, daun-daunan atau rambanan kalau orang Jawa Tengah Jawa. Oke, itu saja pemirsa perbincangan kami tentang dunia peternakan, khususnya Pak Ibu ini sudah berpengalaman lama di pakan fermentasi. Nah, barangkali ada pertanyaan atau yang perlu ditanyakan, silakan komentar saja pada video ini. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Nanti insya Allah akan saya forward pada harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Salam sukses buat para peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.